Oh, bagus ya. Kamu itu bilangnya kerja sama aku. Ternyata kamu di sini sama cewek lain. Kita emang lagi kerja sih. Nggak usah alasan deh kalian berdua. Ini bener ya yang diomongin sama David. Kalau gitu kamu putus sama kamu, Bay. Aku lebih milih David daripada kamu. Nih, rasain. Kamu tuh udah nipu aku ya selama ini. Kita bener nggak ada apa-apa. Kita lagi bahas. Udah deh. Aku udah nggak mau sama kamu lagi, Bay. Pokoknya aku mau putus sama kamu. Fit, aku udah milih kamu. Pak Bayu masih lama. Masalah itu saya nggak bisa pastiin, tapi ntar lagi juga pasti bakal datang. Ya dimaklumin aja, soalnya ya kadang Pak Bayu ada suatu hal yang bisa dan harus diselesaikan. Iya, Tapi saya nggak yakin apa-apa kok. ntar lagi juga bakal datang. Soalnya kan ini juga sangat penting dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Iya, nggak apa-apa. Lagian untuk lokasi tanah untuk pembangunan proyek juga saya sudah cek, nggak ada masalah apa-apa. Jadi saya juga bisa yakinkan Pak Bayu kalau kerjasama ini ya bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Saya akan pastikan kalau Pak Bayu jadi investor dan bekerja sama dengan perusahaan saya, semua akan berjalan dengan lancar ke depannya. Saya yakin kok dengan adanya kerjasama ini, pastinya juga bakal menguntungkan kedua belah pihak. Dan atau jangan-jangan Mbak Vivi hari ini ada schedule lain mungkin? Enggak, hari ini aku kosongin untuk ketemu Pak Bayu aja sih. Nah, ya syukurlah kalau gitu. Ya, Cuma kayaknya kalau panggil Bapak sedikit aneh menurut saya, karena setahu saya Pak Bayu ini orangnya masih muda dan belum menikah kan? Ya, Mbak Vivi benar banget. Tapi ya buat orang yang belum pernah ketemu atau beberapa kali hanya bertemu, ya pastinya bakal menaruh hormat dengan bilang ya, Pak Bayu. Tapi Pak Bayu orangnya asik aja sih, mau dipanggil Pak, Mas atau apa aja asal Mas jangan Arif. bos aja. Dia nggak mau ya? Dia ngerasa risih kalau misalnya dipanggil bos. Pak Bayu ini terkenal loh di kalangan perempuan-perempuan karir yang ada di luar, kayak jadi rebutan gitu loh, Mas. Emang Pak Bayu ini belum nikah kan? Sejauh saya kerja sama Pak Bayu, belum ada sebenarnya wanita yang sampai deket banget. Mungkin kalau cuma sekedar teman dekat atau orang yang ngaku-ngaku sebagai pacarnya mungkin banyak, Mbak. Tapi yang sampai serius atau jadi tunangan yang diprioritaskan untuk jadi istri, kayaknya saya belum pernah dengar hal seperti itu. Ya udah, terkadang hidup itu lucu ya. Kita udah dikasih karir yang bagus, tapi ternyata jodoh masih dijauhkan. Ya emang seperti itu sih, Mbak. Tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, jadi belum dipertemukan sama jodoh. Jadi kita harus fokus sama kerjaan gitu. Iya, ya sama halnya saya sih. Yang penting kerja aja dulu, gimana caranya membangun relasi dengan baik dengan orang-orang baru. Karena saya yakin kalau saya bisa sukses kerja sama dengan Pak Bayu, ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak ke depannya. Jadi Pak Vivi selama ini masih belum ada seorang yang dekat sama Pak Vivi. Soalnya ya saya berpikiran orang karirnya udah mapan seperti Mbak Vivi dan menyenangkan dan punya pesona tersendiri. Pesona? Saya pikir Mbak Vivi udah punya menikah? Bukan, punya calon anak? pasangan gitu loh. Calon ada, cuma ada hal yang membuat kita masih tidak bisa bersatu. Ya udah, jadi saya jalani dulu. Nanti kalau udah waktunya, biar Tuhan yang menentukan. Yang penting buat saya adalah kerja sama saat ini bisa berjalan sukses. Saya minta tolong Mas Arif, kalau saya bisa bekerja sama dengan Pak Bayu, saya jamin kita bakal punya untung yang besar dan bonus besar juga akan menanti Mas Arif di sini. Ini Pak Bayu, saya Vivilia. Saya Bayu. Ini, Viv. iya bener, Mas Bayu.
Saya sudah banyak dengar soal Pak Bayu sih dari orang-orang di luar. Saya cuma sekedar tahu fotonya saja dan akhirnya sekarang bisa ketemu. Bersyukur banget sih Pak Bayu ada waktu untuk ketemu saya. Saya sudah cek lokasi lahannya, jadi untuk proposalnya nanti segera saya kirim. Ternyata Bu Vivi ini lebih dari apa yang diceritakan sama Pak Arif. Maksudnya gimana nih Pak? Pak Arif bilang sama saya Bu Vivi itu cantik. Dan ternyata cantik banget Pak Arif. Pak Bayu bisa aja ya, pantas Pak Bayu tuh di kalangan perempuan-perempuan di luar sana tuh terkenal sekali. Kenapa ketawa Pak? Saya, Pak Arif ini cerita banyak tentang Bu Vivi sama saya. Oh. Karena Pak Arif ini kayaknya tertarik sama Astaga, Siapa sih juga ya, ya? Arif? Ya siapa sih yang nggak tertarik sama pesona yang dimiliki Bu Vivi? Tapi ya ampun saya Mas Arif, aku minta maaf ya, tapi udah aku jawab tadi, aku Iya, dekat. iya. Ngomongnya pakai aku kamu. Kan rekan kerja. Ya, Pak Arif. biar lebih sopan aja. Pak. Ya karena kita kan udah kenal lama sih Pak Bayu, jadi Oh, udah kenal lama juga. Iya. Udah. kan- rekanan udah lama, cuma baru sekarang punya kesempatan untuk ketemu sama Pak Bayu. Tapi Cuma- Pak Arif ini juga terkenal juga loh Bu, di kalangan perempuan. Ya itu tadi saya udah jawab sama Pak Arif kalau saya deket sama orang lain, hanya saja masih belum menikah. Sebelum janur kuning melengkung gitu. Kenapa saya dada saya sesak banget nih Pak kalau ngomongin kayak gitu. Ya dan untuk proposalnya sudah saya kirim ke email Pak Bayu. Nanti tinggal dikaji ulang aja. Kalau perlu ada revisi atau hal-hal yang nggak cocok, nanti Pak Bayu bilang sama saya, bisa kita obrolin lagi. Gimana caranya biar kedua belah pihak bisa sepakat dengan dapat keuntungan yang sama-sama besar kayak gitu. Ya udah, saya bakalan setuju semuanya. Pak Arif kenapa ungu ya mukanya? Oh, emang kenapa ungunya? Pak Arif sakit. Pak Arif sakit. Enggak. Yang Bu Vivi, saya pamit sebentar ya. Ntar lagi saya bakalan balik ke sini. Oh, yaudah nggak apa-apa. Pak. Put, Bayu, kamu ngapain, Bay? aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku boleh ngobrol sama kamu nggak, Put? Boleh sih. Duduk di sini. Iya, udah boleh. Kamu sama siapa? Aku sendiri kok. Nggak bareng sama pacar kamu. Siapa Windy? Emang kamu punya pacar berapa? Oh ya, Put. Kamu beberapa hari terakhir kamu hilang terus, Put. Aku udah nggak bisa hubungin kamu. Emang ada apa, Bay? Ada masalah penting ya? Atau ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Kamu ganti nomor ya? Iya, kebetulan HP aku yang dulu udah rusak. Jadi, aku ganti HP baru dan nomor WA aku juga ganti. Terus kenapa kamu nggak ngabarin aku, Put? Semua kontak hilang, Bay. Jadi aku juga nggak bisa ngubungin semua orang. Kecuali Windy. Windy punya kontak aku kok. Kalau kamu emang ada kepentingan, kamu mending bilang sama Windy biar Windy yang sampein sama aku. Terima kasih, Put. Setiap aku ngobrol sama kamu selalu bawa Windy. Iya kan, itu pacar kamu, Bay. Nggak mungkin dong aku bawa orang-orang lain. Ya, aku kan pacaran sama Windy itu atas permintaan kamu. Bukan karena aku suka sama Windy kan? Baik, kamu di sini ada kepentingan kerja ya? Soalnya kamu rapi banget. Sampai kapan sih, Put, kamu kayak gini terus? Nah, selalu menghindar dari aku. Emang kamu nggak ada perasaan ya sama aku? Aku nggak enak aja, Bay. Kamu di sini udah jadi pacar sahabat aku. Dan aku nggak mau ngehancurin hubungan persahabatan aku. Tapi itu semua kan bukan atas kemauan aku sendiri, Put. Itu kan kamu yang minta sama aku. Iya, aku minta maaf sama kamu karena aku udah maksa kamu buat pacaran sama Windy. Tapi perlahan kamu pasti punya perasaan sama Windy. Aku udah 2 bulan pacaran sama Windy. Tapi aku nggak ada perasaan apapun. Ya, karena kamu masih belum bisa ngebuka hati kamu buat Windy, Bay. Put, Yang penting kamu ikhlas ngejalanin hubungan ini, pasti kamu juga sayang kok sama dia. sampai kapan sih, Put, aku harus memaksakan perasaan aku?
Dan aku kan udah turutin nih kemauan kamu. Aku juga udah pacaran sama Windy. Karena dia sahabat kamu, karena kamu ngerasa nggak enak kan. Sekarang aku minta kamu jujur. Kamu udah perasaan atau enggak sama? Baik, kayaknya kita nggak bisa lama-lama ngobrolnya. Aku nggak enak. Aku cuma minta itu aja sama kamu, Put. Dan aku nggak bakalan aku bakalan turutin lagi kemauan kamu. Terus kalau aku udah jujur semuanya, kamu bakalan apa? Kamu Nggak bakalan ngapa-ngapain, karena aku cuma pengen tahu aja. Oh iya, baik. Kerjaan kamu gimana? Kamu tetap kerja di... Kamu nggak mau jawab, karena aku udah turutin kemauan kamu, Put. Masa aku cuma nanya masalah itu, kamu nggak mau jujur sama aku? Aku bukan nggak mau jujur sama kamu, baik. Ya udah, kamu tinggal jujur aja. Karena aku nggak bakalan putusin Windy cuma gara-gara masalah ini. Aku cuma pengen tahu aja, Put, supaya aku bisa tidur nyenyak. Ya aku mohon kamu jujur dari hati kamu yang paling dalam. Ya udah, aku bakal jujur sama kamu karena ini kamu yang maksa. Sebenarnya aku juga nggak mau bilang ini sama kamu karena nggak ada pentingnya juga kan. Aku emang ada perasaan sama kamu, Bay. Aku sayang sama kamu. Tapi Terus? Kayaknya Windy juga suka sama kamu. Makanya aku ngalah demi Windy. Karena aku anggap Windy itu sebagai saudara aku sendiri. Aku minta maaf kalau aku udah maksain perasaan kamu. Aku juga minta maaf karena aku udah nggak ngertiin kamu. Tapi aku juga terpaksa ngelakuin ini. Sebenarnya aku juga nggak mau, Bay. Aku juga sakit hati ngeliat kamu bareng sama Windy. Ya udah, bagus. Ya maksud aku, artinya cinta aku nggak bertepuk sebelah tangan, Put. Tapi kayaknya dari sekarang kamu harus buang jauh-jauh perasaan kamu buat aku. Emang kamu bisa ngebuang perasaan kamu dari aku? Perasaan kamu sama aku. Terus kamu? Ya itu urusan aku. Ya ini juga urusan aku, Put. Bay, mau Gini ya. sampai kapan sih kamu kayak gini terus? Put, perasaan yang kamu rasain itu sama dengan apa yang aku rasain. Dan aku juga yakin mau seperti apapun usaha kamu buat supaya aku tetap bareng sama Windy, tapi kalau ujung-ujungnya emang aku berjodoh sama kamu, aku pasti bakalan putus. Jangankan besok, hari ini aku bisa aja putus. Bukan dengan yang diniatkan, dalam tanda kutip, ya aku gak bakalan bisa bersatu kalau aku gak berjodoh. Tapi kenapa ya, Put? Setiap aku bareng sama kamu, aku ngerasa kamu itu deket banget sama aku, Put. Kayaknya di hati aku udah gak ada ruang buat orang lain. Apaan sih? Pasti di lubuk hati kecil kamu, hati mungil kamu itu pasti ada nama Windy. Aku udah coba cari, tapi yang ada Gimana caranya kamu nyari, Bay? tapi yang ada di sini itu cuman Putri, terus aku cari lagi tetap cuma nama kamu. Jadi udah nggak ada ruang buat orang lain. Udah deh, kamu nggak usah gombal. Aku tahu itu cuma ada gombalan kamu aja kan, biar aku nggak sedih. Oh berarti kalau aku nggak sayang sama kamu sedih? Enggak, aku cuma bilang aja sama kamu. Apa yang aku omongin itu adalah fakta, dan emang apa yang aku rasain itu. Emang aku pernah ngobrol serius ini sama kamu? Ya belum pernah sih. Makasih kamu udah ada perasaan sama aku. Tapi kayak yang aku bilang pertama, Bay, kamu harus buang jauh-jauh perasaan kamu dan kamu harus coba nerima Windy. Kamu kan minta dua hal sama aku, dan semuanya udah aku turutin. Aku disuruh pacaran sama Windy, aku udah bareng sama Windy. Kamu minta aku buat jangan putusin Windy, aku udah nggak putusin Windy. Tapi aku minta Dan kamu pacaran. sekarang aku juga minta dua permintaan. Yang pertama kamu udah penuhin, yang kedua aku minta kamu jangan suruh aku buat ngebuang perasaan aku. Aku minta buat bareng sama kamu, kok, Put. Tapi aku nggak mau kamu pacaran sama Windy tanpa perasaan, Bay. Ya udah. Itu juga namanya kamu nyakitin Windy.
Gini ya Put, berapa kali aku harus jelasin sama kamu. Kalau misalkan aku berjodoh sama Windy, aku pasti bakal bersatu. Tapi kalau aku berjodoh sama kamu, ya aku pasti bakal bersatu sama kamu. Kamu nggak bisa nolak takdir. Dan sekarang aku minta kamu turunkan ego kamu. Belum tentu Windy juga mikirin kamu. Aku bakalan tetap laksanakan apa yang kamu perintahkan. Itu adalah bentuk rasa sayang dan cintaku sama kamu. Tapi kamu juga nggak boleh egois, terlalu memaksakan kehendak kamu hanya karena kamu ngerasa nggak enak sama yang kata kamu sahabat kamu tuh. Jadi aku minta kamu jangan maksa aku buat ngikutin kemauan kamu lagi. Biarkan semuanya ngalir. Aku nggak bakalan putusin Windy, aku bakalan berusaha sesuai dengan permintaan kamu. Berarti selama ini aku nekan kamu ya? Tekan banget. Aku berarti selama ini nyakitin kamu? Enggak juga. Udah, sekarang kamu gak usah mikirin aku. Yang penting aku udah tahu perasaan kamu tahu perasaan aku. Kita sekarang cuma bisa berdoa. Kalau kita berjodoh, kita bakalan bareng. Kalau misalkan kita gak berjodoh, mungkin kita bisa jadi teman. Ya kayaknya ya ini Pak Bayu udah lama banget deh Bu. Saya jadi nggak enak sama Bu Vivi. Yang gimana kalau saya panggil Pak Bayu untuk menyelesaikan pembicaraan ini, soalnya ini udah terlalu lama deh Bu kayaknya. Ya udah, saya tunggu di sini kalau gitu. Nah, saya balik dulu cari Pak Bayu dulu. Iya. Di sini. Ternyata saya ada di sini. Mbak Bayu udah nungguin dari tadi. Oh ya udah baik kalau gitu. Aku pergi dulu ya, aku mau belanja. Abis itu kita kabarin lagi. Ya udah. Ya udah. Duduk Rif, duduk. Aduh. Boleh buat saya nggak Pak? Sembarangan kamu Rif. Itu Dan sudah punya pasangan. gini ya Rif, aku kasih tahu sama kamu. Aku cuma namanya aja pacaran sama pacar aku yang sekarang. Aku nggak ada perasaan sedikit pun. Aku ada perasaan sama orang yang bareng sama aku tadi. Cocok Pak Bayu itu cocoknya sama Mbak Vivi tadi. Sama-sama high class. Rif, Tadi saya udah ngomong sama Mbak Vivi kalau Pak Bayu belum punya pacar, jadi biar deket sama Mbak Vivi. aku tahu ya, kamu tuh suka sama Vivi. Pak, kalau sama Mbak Vivi, saya itu kayak di ujung semutnya aja Pak. Tapi kayaknya Vivi Ini usahaan Pak, sama dengan Pak Bayu. justru bagus dong. Itu bakalan jadi nilai plus buat kamu. Kamu nggak perlu kerja sama aku lagi. Kamu bakalan jadi bos kalau nikah sama dia. Pak, saya ini cowok Pak. Jadi saya itu nggak mau menyandarkan hidup saya sama wanita. Itu prinsip hidup saya. Ya, kalau jodoh ya nggak bakalan kemana. Sebentar, katanya Pak Bayu suka sama wanita. Iya Rif, jadi tadi itu namanya Putri. Aku tuh sayang banget sama dia. Awalnya aku tuh deket sama dia, terus dia punya temen, dan temennya ini suka sama aku. Karena Putri itu nggak mau nyakitin temennya, akhirnya aku dipaksa buat pacaran sama temennya. Nah, sebagai bentuk pembuktian kalau aku sayang sama Putri, aku laksanakan. Ya nggak gitu juga caranya Pak. Sama aja Pak Bayu itu menggali kubur sendiri. Kalau Nah. gitu namanya. Aku juga udah sampaikan tadi Rif, ternyata dia tuh juga sayang sama aku. Nah kan? Nah ya aku bilang, kalau misalkan jodoh nggak bakalan kemana. Dia cuma nggak mau aku mutusin Windy tanpa alasan yang jelas. Kecuali Windy selingkuh dan lain sebagainya, dia bakalan terima aku Rif. Ribet juga nih kalau kayak gini. Pak Bayu sih mau aja nerima kayak gitu. Coba sedikit bersabar. Ya mau gimana lagi Rif, namanya juga ya kehidupan Rif. Aku juga nggak bisa nggak nurutin kemauan Putri. Aku udah terlanjur sayang banget sama dia. Ya terus gimana tuh Bu Vivi? Lagian udah nunggu lama di sana. Dengan bikin klien kita kecewa. Pak. Sebenarnya tadi aku ngasih kesempatan sama kamu Rif, supaya kamu ada kesempatan buat kontrol. Pak Bayu kayak gini. Kalau kayak gitu caranya Pak, yang ada mental saya jadi down Pak, drop mental. Ya. Jadi saya kaku mau ngomongin apa dari tadi di sana. Berarti itu bener kamu ada perasaan Rif. Ya siapa Kalau sih? kamu nggak ada perasaan Rif, kamu nggak mungkin
ngomong aku, kamu dengan perempuan yang baru kamu kenal, apalagi itu rekan kerja kamu. Biasanya kamu menggunakan bahasa formal semua, Arif. Cuman sama Vivi kamu nggak menggunakan bahasa normal. Ya itu untuk penghormatan saya, Pak. Jadi ya, saya menghormati semua klien yang emang mau kerja sama dengan perusahaan kita. Kayaknya kita udah kelamaan deh ngobrol. Ya, makanya itu, Pak. Mending kita langsung temuin Vivi. Boleh? Yaudah, yuk. Sudah Pak urusannya? Saya minta maaf ya Bu, karena saya agak sedikit lama barusan. Oh, ya udah Soalnya nggak saya apa-apa masih ada kok. kepentingan. Oh ya, untuk urusan pekerjaan Bu, saya udah bilang sama Pak Arif barusan, saya bakalan setujui semua kerja sama kita. Nggak mau dicek lagi untuk revisi yang terakhir Pak Bayu? Udah, nggak apa-apa. Yang terpenting buat saya substansi dari semuanya Bu. Saya udah baca semuanya dan Pak Arif udah saya tugaskan untuk selalu komunikasi dengan Bu Vivi. Oke, tenang aja, semua akan transparan, semua keluar masuknya, apapun dalam pembangunan, semua akan saya rinci dengan baik. Soalnya tadi Pak Arif juga bilang sama saya Bu, katanya saya terlalu lama, Pak Arif juga grogi mau ngomong sama Bu Vivi. Biasanya kalau cowok itu grogi, ya ada rasa-rasa. Pak Bayu jangan gitu, kasihan Pak Arifnya, dia nanti tambah nggak bisa ngomong sama saya Pak. Bu Vivi tadi itu bilang kan sudah punya calon. Oh. Itu, ayo jangan coba-coba ya tuh menjadi nyemplungin kita, karena kita udah punya pasangan sendiri. Tapi kamu kan masih jomblo, Rif. Dan Bu Vivi yang saya tahu itu baru batal tunangan. Dan ini kesempatan buat Pak Arif. Bukan begitu, Bu Vivi? Pak Bayu, kalau Pak Bayu sendiri gimana? Kok dari tadi kayaknya mau ngejumblangin saya sama Pak Arif? Pak Bayu cerita dong. Saya tahu Pak Bayu belum menikah kan? Emang perempuan seperti apa yang Pak Bayu mau? Kayaknya ngedeketin Pak Bayu tuh banyak banget deh. Ya, saya mau sebenarnya sesuai dengan yang Pak Arif mau sih. Saya pengen yang seperti Bu Vivi. Cuman kalau Bu Vivi terlalu sempurna buat saya, jadi cocoknya sama Pak Arif. Pak Bayu bisa aja bikin saya salah tingkah nih diginiin. Padahal yang saya sayang juga belum tentu sayang sama saya. Gimana Pak Arif? Gini Pak, saya mau ambil berkas kontrak ya, biar kita langsung tanda tangan di sini aja. Ya udah, sekarang kamu ambil. Saya tunggu di sini. Oh siap. Pak Bayu kan bikin Pak Arif sampai grogi kayak gitu loh. Nggak apa-apa kok Bu Vivi. Lagian Pak Arif emang kayaknya benar-benar ada perasaan sama Bu Vivi. Ya maaf Pak, gimana? Ya saya memang batal tunangan, tapi saya udah nemuin orang baru. Ya walaupun masih belum ada kejelasan sih. Sedang berusaha dan ya udah jalanin aja, namanya juga hidup, pasti ada hahaha. Pak Bayu sendiri gimana? Saya Kenapa? enggak. Saya tadi sebenarnya habis ketemu sama teman saya Bu. Temen atau temen nih? Jadi Atau temen yang Pak Bayu simpan perasaannya rapat-rapat sampai nggak pernah diungkapin, makanya dibilang temen, padahal ada hal lain. dia itu orang yang sangat saya sayang Bu. Kelihatan dari Tapi- cara Pak Bayu cerita aja saya udah bisa nebak sih. Tapi dia itu minta saya buat pacaran sama temennya. Kok kayak gitu? Dia Karena sayang nggak sama Pak Bayu? Saya baru tahu sekarang dia juga sayang sama saya. Dia tuh cuman ngerasa nggak enak sama temennya, takut merusak persahabatan mereka. Pak Bayu pacaran sama temennya. Pak Bayu ini sekarang posisinya punya pacar atau enggak? Iya, punya pacar Bu. Oh, tapi privat ya? Nggak ada yang tahu loh kalau Pak Bayu punya pacar. Ya karena saya nggak ada perasaan apapun. Saya cuma diminta sama, Kalau nggak ada perasaan ngapain dipacarin, Pak? soalnya dia nantang sama saya Bu. Kalau misalkan saya emang benar ada perasaan sama Putri, saya harus ngikutin kemauan dia. Ya ini salah satu bentuk rasa sayang dan cinta saya. Ya nggak gitu caranya dong. Harusnya Pak Bayu bisa nolak. Malas banget saya sekarang. Mana gak ada tujuan lagi. Itu kan pacar Wendy. Kalau Pak Bayu sayangnya sama yang namanya Putri, ngapain pacaran sama perempuan lain? Perempuan kalau nyuruh kayak gitu, itu artinya cemburu.
Kalau perempuan nyuruh pergi, artinya apa? Dikejar dong. Kalau bilang nggak cinta, tapi matanya kebingungan, sedih, ya artinya dia cinta banget. Sempetan banget nih. Aku punya bukti sekarang supaya Windy tengkar. Aku harus buru-buru ketemu sama Windy. Pak Bayu ngeliat mata perempuan itu gimana? Ya dia udah jujur semuanya Bu sama saya, dan dia juga sayang sama saya. Cuman dia tetap menyuruh saya tetap bareng sama pacar saya yang sekarang, kecuali dia membuat kesalahan. Terus? Pak Bayu Iya. setujuin? Padahal hidup itu simpel banget. Kalau Pak Bayu nggak sayang sama seorang ini, mending Pak Bayu udah putusin aja, bilang sejujurnya, daripada ke depan makin sakit, kita nutupin, nggak enak loh harus pura-pura dicintai sama seseorang. Mending kalau aku ya Pak, ya udah orang itu jujur kalau udah nggak sayang sama aku, dia ngelepasin aku walaupun bakal sakit, lebih baik aku ngobatin dan aku cari orang baru. Daripada aku terus jalan sama orang yang nggak sayang sama aku, nggak ada artinya dong di situ. Ya benar juga sih Bu. Tapi ini kenapa sih kayak penting banget? Udah aku panas-panas keluar kayak gini. Awas aja ya kalau misalnya nggak penting. Mana lagi nih orang yang disuruh nunggu lagi aku. Win, Apa sih Fit kamu? kamu bakal kaget dengan apa yang bakal aku sampaikan. Kaget apa? Nih. Coba lihat. Ini siapa? Siapa ini? Bayu? Ngapain Bayu? Terus perempuannya? Nggak tahu. Maksud kamu? Ya, dia itu pacaran tau nggak? Kamu Serius? diselingkuhin sama si Bayu. Tapi dia bilangnya mau kerja sama aku. Kamu kok gampang dikibulin sih, Win? Hah? Apaan sih kamu? Masa iya sih Bayu selingkuh? Ya, namanya laki-laki memang seperti itu. Dia bilangnya mau kerja, tapi kenyataannya kamu lihat sendiri kan? Tapi Di- Bayu dia- kelihatannya nggak ada lagat itu. Masa iya sih selingkuh? Ya, terserah kamu, Win. Kamu mau percaya sama pembohong atau percaya dengan kenyataan? Mendingan kamu putusin, kamu labrak tuh Bayu. Tapi kalau misal Bayu selingkuh ya bagus sih, karena aku bisa sama kamu. Emang kita nunggu waktu yang tepat untuk mutusin Bayu kan dari dulu. Iya, makanya aku buru-buru ngabarin kamu supaya momen ini digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau misal ini benar, kurang ajar banget gak sih Bayu? Bisa-bisanya dia selingkuh. Siapa sih ceweknya? Ya kalau masalah itu mah aku gak tahu. Aku sebel banget ya. Kamu masih cinta sama dia? Gak tahu, aku kayak kesel banget. Hah? Pokoknya kalau misal ketemu dia bentar lagi, aku bakal tampar mukanya, aku bakal siram. Jadi kamu perbuat emang. Kemudian mendingan kamu terima cinta aku aja. Ya enggak, aku bakal membagikan kamu. Tapi aku harus ketemu dulu sama Bayu. Aku harus ngebuktiin kalau itu benar apa enggak. Iya, aku bakal temenin ya. Dan aku gak bakal biarin Bayu nyentuh kulit kamu. Ya iya. Mana sekarang Bayu? Ih, kenapa selingkuh sih? Kayaknya kamu masih sayang sama Bayu. Enggak, ayo. Ayo cepetan ke Bayu. Sabar dong. Si keburu pergi, keburu Ya, pulang aku Bayunya. masih kangen sama kamu. Hah? Ya kan kita bisa lanjut bentar lagi, Fit. Kamu keburu meledak tuh emosinya. Tahu nggak? Kamu mau lagi meledak nih, aku harus nurutin emosiku. Aku mau siram kayak biar bebas. Biar tersalurkan emosi aku. Barusan kamu bilang syukur karena Bayu selingkuh. Tapi kenapa sekarang Iya. kamu gelisah banget? Ya aku gak tahu kenapa aku kayak gini. Aku gak tahu harus sedih atau senang. Jangan bilang kalau kamu tuh masih sayang sama dia. Hah? Ya bukan Fit, ya bayangin aja aku pacaran sama Bayu udah lumayan. Terus dapet dia juga susah lagi dulu. Win, aku udah tahu kok kamu pacaran sama Bayu itu tujuannya apa? Hah? Memerotin uangnya kan? Hah? Kenapa kamu sekarang masih mau marah-marah? Atau kamu udah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Hah? Gak tahu sih aku Fit kok bisa kayak gini. Kayaknya butuh waktu deh biar aku bisa normal lagi. Biar aku rehat dulu. Gitu ya. Iya. Ya udah mendingan kita samperin aja ya. Kamu ya terserah kamu deh. Mau diapain? Oke? Udah yuk. Ayo yuk. Ayo. Ayo.
Ini ketemu di Ini anak gua Iya. Bayu yang namanya Pak Arif ya. Tadi kan kita sempat ketemu ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, namanya siapa? Saya belum tahu soalnya namanya. Putri Mas. Pak, Oh, ini yang namanya Mbak Putri. udah tahu sama saya. Sering denger sih. Nah, Dengar dari siapa? ya dari Mas Bayu lah. Oh. Mas Bayu sering cerita tentang Mbak Putri. Dia itu katanya itu masih kepikiran sama Mbak Putri, katanya dia itu nggak bisa move on ya, walaupun sekarang lagi deket sama pacarnya yang sekarang, tapi hati dan pikirannya masih terfokus sama mbaknya, bilangnya kayak gitu. Ya seandainya Pak Bayu nggak punya rasa sama Mbak ya, mungkin saya bakal deketin Mbak, tapi berhubung ini bos saya, jadi saya mengikhlaskan bos saya. Dia kan juga udah punya pacar, Pak. Jadi nggak mungkin dong Bayu bareng sama saya. Mungkin dia juga udah sayang sama pacarnya karena Iya, saya itu butuh proses. dia itu katanya pengen mbaknya itu bahagia dan mengikuti semua kata-kata dan kemauannya Mbak Putri, makanya dia itu mau nerima pacarnya yang sekarang. Ya seandainya Mas Bayu gak mau nerima permintaan dari Mbak itu, ya mungkin sekarang Mas Bayu sudah punya hubungan sama mbaknya. Ya mungkin Mas Bayu terlalu sembrono ngambil keputusan, makanya dia itu sampai sekarang menyesal dan ya kayaknya nggak bisa move on dari Mbak. Ini beneran. Buat apa saya bohong Mbak? Kalau misalkan saya bohong, saya bilang aja Pak Bayu itu benci banget sama mbaknya. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Pak Arif kan bawahannya Mas Bayu. Jadi mungkin Pak Arif juga tahu karakter pacar Mas Bayu kalau udah ketemu gimana. Ya saya masih lebih setuju sama mbaknya sih, soalnya kayaknya pacar Mas Bayu sekarang tuh orangnya arogan banget dan ya selalu pengen tahu tentang Mas Bayu, entah dia itu ada meeting atau enggak, ya kalau maunya dia ketemu ya harus ketemu. Itu yang saya nggak suka, yaitu mencampurkan urusan pribadi sama pekerjaan sih Mbak. Saya nggak sukanya kayak gitu dan terlalu menuntut banyak. Masa sih Makanya- Windy orangnya kayak gitu? Perasaan Windy orangnya sabar banget ya buat ngadepin masalah-masalah. Ya itu kan hanya anggapannya mbaknya aja sebagai temannya. Ya kalau kita yang tahu persis, ya emang seperti apa yang saya katakan tadi. Makasih ya Mas. Pak, informasinya. Iya Mbak. Saya juga takut banyak berharap sama Bayu. Ya, Takut saya nyakitin salah satunya. Mbak, namanya perasaan tuh harus diperjuangin. Ya kalau mbaknya hanya pasrah dan mementingkan kebahagiaan orang lain, kapan mbaknya bakal bahagia? Sekali-sekali jadi orang egois tuh nggak masalah Mbak. Tapi kenapa Bayu ngeiyan dia harus pacaran sama sahabat saya sendiri? Nah, kan itu permintaan mbaknya. Seandainya mbaknya nggak meminta seperti itu, saya yakin Mas Bayu juga nggak bakal memperdulikan wanita itu. Ya karena yang saya tahu, tipenya Mas Bayu itu orang yang ya nggak jauh dari mbaknya sih. Dia itu orang yang maunya orang yang lemah lembut, orang yang mau ngerti dengan keadaan dia, kondisi dia, pekerjaan dia. Bukan orang yang ingin selalu maunya menang sendiri dan selalu maunya diturutin. Siapa yang mau dengan wanita tertentu Mbak? Percuma. Tapi Kita iya seperti orang yang terpenjara aja. Iya, saya paham. Saya kayaknya juga salah udah maksa Bayu buat pacaran sama orang lain, sahabat saya sendiri. Sebenarnya saya juga sayang sama Bayu. Saya juga bodoh, saya udah relain dia buat orang lain. Tapi Ya. mereka nggak akan balik ke jenjang yang serius kan? Kalau masalah kayak gitu kayaknya sih Mas Bayu harus berpikir 10 kali deh kalau harus melanjutkan sisa hidupnya dengan wanita seperti itu. Ya Yaudah, karena bagaikan dia itu akan hidup di neraka kalau terusan punya wanita seperti itu, apalagi jadi istrinya nanti. Iya udah kalau gitu Bayu sekarang di saya harus ke sana. Kayaknya Bayu ada di sana nemuin kliennya tadi. Ya udah, mau kasih informasinya ya Pak.
Oh, bagus ya. Kamu itu bilangnya kerja sama aku. Ternyata kamu di sini sama cewek lain. Mbak, kita emang lagi kerja sih. Nggak usah alasan deh kalian berdua. Ternyata bener ya yang diomongin sama David. Kalau gitu kamu putus sama kamu, Bay. Aku lebih milih David daripada kamu. Nih, rasain. Kamu tuh udah nipu aku ya. Selama ini. Kita beneran nggak ada apa-apa. Kita lagi bahas. Udah deh. Aku udah gak mau sama kamu lagi, Bay. Pokoknya aku mau putus sama kamu. Fit, aku udah milih kamu. Mbak, kita beneran nggak ada apa-apa. Aku nggak mau denger alasan kalian berdua. Udah deh, Kalian berdua tuh sama. ini sih. Nggak usah lagi. Apaan sih? Kenapa? sih, Pak? Kamu mau sama laki-laki ini? Iya, Emang kenapa? Hah? dia jauh lebih baik. Baik daripada kamu. Hah? Aku gak suka mainin perasaan perempuan. Berarti selama ini kalian udah ada hubungan. Kalau iya kenapa? Ya udah, kalau misalkan kamu udah ada hubungan gitu, berarti bukan aku yang selingkuh. Kamu udah nyiram aku dan nampar aku di depan selingkuhan kamu gitu. Aku tuh masih belum ada hubungan sama dia. Kamu udah mengakui barusan gitu. Ya tapi kamu jauh lebih buruk, Bay. Aku lihat kalian di restoran Alaska waktu itu hari Rabu. Kalau iya emang kenapa? Hah? Ya, gak usah mengalihkan pembicaraan deh. Hah? Kalian berdua udah ketangkep basah sama Windy. Hah? Gak usah playing victim deh. Iya, mereka beneran selingkuh kalau gitu. Ini pacar Pak Bayu. Saya lihat perempuan ini waktu itu dia marah-marah sama pelayan karena air tumpah di meja. Padahal waktu itu bukan kesalahan pelayan itu. Sebenarnya saya udah nggak peduli. Jangan masuk ke belakang. Udah berkali-kali saya berbuat ini. Cuman selama ini saya dulu. Dan sekarang dia udah ngaku berani terang-terangan di depan saya. Jadi apa alasan saya buat mempertahankan orang seperti itu? Apaan Lebih sih? baik memperjuangkan memang wanita yang benar-benar tulus dan mau mengorbankan segalanya buat saya. Ya udah Pak Bayu. Kalau perempuan yang Pak Bayu maksud itu ini, mending tinggal aja deh. Pak Bayu pantas dapetin perempuan yang jauh lebih baik. Kamu tuh harusnya minta maaf ya sama aku. Win, aku harus minta maaf sama kamu. Kan Ya iyalah. salah, Win. Kita Ya kan nggak kamu- selingkuh ya. Gak usah alasan deh, udah Saya jelas. Partner Pak Bayu. Jelas di sana. Mana mungkin kalau cuma partner Masuk akal. mau ciuman seperti itu, pegang-pegangan tangan. Hah? Ciuman. Barusan kalian mau ciuman Cuma kan? niup matanya aja yang kena debu. Lagian kalau mau ciuman, saya juga pakai modal. Tahu nggak? Nggak mungkin saya di tempat umum kayak gini. Mungkin sih kamu di tempat kayak gini, Bay. Astaga, kalian tuh pikirannya kotor banget ya. Kalian berdua tuh Apa yang kita lihat ya itu yang kita pikirin. Saya itu nggak asing sama kamu. Kamu jangan macem-macem ya sama saya. Oh udahlah, gak usah nuduh yang macam-macam. Hah? Barusan ketemu di Alaska, di mana? Sekarang muka saya gak asing. Hah? Masa Itu kamu apa? emang pelakor tuh kayak gitu, Fit, cari kesalahan-kesalahan orang Udah, lain. Diam, Win. Kamu gak usah banyak ngomong. Bu Vivi ini beneran rekan kerjaku. Dan lagian ya, Win, kamu tuh udah terlalu sering. Jadi nggak bakalan sembuh. Percuma juga aku bareng sama kamu. Selama ini, ya, aku udah turutin kemauan Putri buat aku deket sama kamu. Tapi kamu malah mengecewakan Putri. Kenapa jadi bahas Putri? Kamu itu sahabat Putri, Win. Kalau bukan karena Putri yang Ya udah tinggal balik lagi aja, nggak usah dibahas-bahas. Muak deh aku. Sopir kamu waktu itu namanya siapa? Banyak drama deh. udah deh. Emang paling bener aku udah putus tau nggak sama dia dari dulu. Siapa Enggak. Win? Temen aku. Gak usah banyak drama, jadi perempuan. Hah? Saya nggak Ya. banyak drama. Rebut mah rebut Selingkuh aja. Ya terserah. Emang ada buktinya? Barusan kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bisa-bisanya Terserah ya. kalian ngomong apa. Percuma juga ngomong sama orang yang SDM-nya rendah kayak kalian. Rendah kamu bilang. Lebih rendah mana? Ngerebut pacar orang kayak gini? Ngerebut? Iya. Udah jelas-jelas yang selingkuh kalian. Padahal aku sama Pak Bayu nggak ada apa-apa. Aduh, Pak Bayu tinggalin deh perempuan kayak gini. Aduh, udah deh nggak Pak usah Bayu ngeles. lebih baik sama Putri, orang yang tulus sama Pak Bayu daripada sama perempuan kayak dia. Udah ya, aku nggak ada urusan lagi sama kalian. Emang. Siapa Pak? Kamu nggak apa-apa. Oh, Enggak kok. oh ini ya namanya Putri. Wah, jauh lebih cantik sih. Kayaknya hatinya juga lebih lembut, lebih baik daripada perempuan yang satu ini. Kamu diem ya pelakor.
Kamu, Ada apa sih? Put, aku udah putusin Bayu, kamu ambil lagi aja sama perempuan ini. Win, kamu kenapa sih? Bayu tuh bukannya sayang sama kamu ya, dan kamu juga sayang sama Bayu. Aku udah turutin semua kemauan kamu. Tapi aku udah disiram dan dituduh selingkuh sama Bu Vivi. Dia rekan kerja aku. Dan satu lagi. yang aku tanda tanganin sama Pak Bayu. Win, dia beneran kerja sama, Win. Dan satu lagi. Dia udah pacaran dengan laki-laki ini. Dengan bangganya dia mengenalkan selingkuhannya sama aku. Iya Pak Aryo, ada yang... Iya, saya serahkan ke siapa? David ya Pak? Oke. Iya Pak. Iya, saya langsung balik Pak. Siapa? Dia sopirnya Pak Aryo. Sopir? Pak Aryo itu... Fit, kamu apaan sih? Aku bisa jelasin semuanya. Enggak, gak usah jelasin sama aku, udah jelas ya sekarang. Ya iya, mobilnya bagus kemana-mana. Itu kamu supir. Tolong bilang sama Pak Aryo jangan pecat saya Bu. Tolong jangan pecat saya Bu, nggak inget tadi ngomong apa? Banyak drama. Ini baru drama namanya. Keren kan? Kayak di film-film gitu. Win, aku juga udah kasih tahu sama kamu. Ya mungkin emang aku udah berjodoh sama kamu sih. Dengan cara ini semuanya udah dekat sekarang. Bukan aku yang suka, tapi Windy. Tapi kamu beneran putus. Kamu bener putusin Bayu cuman gara-gara supir itu, Win. Iya, Put. Ya udahlah, udah kelihatan mukanya nyesel kan? Bu, saya pamit ya Bu. Fit, Ya udah, awas ya kamu. Mbak, aku minta maaf sama kamu, minta Mbak. maaf, minta balikan. Mbak, saya minta maaf ya, Mbak. Ya udah, tapi kan masih tetap sama kan Mbak Bayu? Udah putus juga kan kalian? Terus aku gak ada urusan lagi sama kamu. Pak Bayu itu sayangnya sama Bu Putri, sayang banget. Kayaknya Bu Putri nggak boleh nolak dia lagi. Aku juga udah ketemu sama Arif. Arif? Pak Arif juga udah ceritain semuanya baik tentang kamu sama Windy juga. Jadi aku nggak mau kamu nikah sama Windy. Harusnya Arif? kayak gitu sih. Pak Arif masih udah gini. Kamu cerita tentang apa nih? Udah Win, aku gak ada urusan sama kamu. Oh iya Bay, aku minta maaf sama kamu. Aku udah gak ngerti perasaan kamu. Aku juga udah maksain kamu bareng sama Windy, padahal aku sama kamu sama-sama saling sayang. Yang penting kan sekarang tuh aku udah putus sama Windy, dan tadi aku juga udah bilang sama kamu kalau misalkan kita emang ditakdirkan buat sama-sama, dengan cara apapun kita pasti bakal bersatu lagi. Seharusnya aku juga gak ngerelain kamu bareng sama Windy. Ya abis ini sih terserah kamu Put, aku mau direlain bareng sama siapa lagi? Ya enggak lah, emang kamu mau? Tergantung kamu Put. Itu semua tergantung kamu juga, Bay. Kalau kamu gak mau, ya tetap gak mau. Tenang aja Put, aku gak bakalan kok buat bareng sama perempuan lain. Janji ya? Janji sama kamu, aku cuma mau bareng sama kamu. Aku lapar banget. Makan yuk. Gimana kalau misalkan kita nikah aja? Nggak usah makan, jadi kita makannya. Lapar itu makan, bukan nikah. Oh gitu. Kayaknya aku udah buta sama Kamu kebelet cinta. nikah ya? Iya, aku kebelet nikah. Yaudah, yuk.